1442 Turkish Sultan enslaved 1,000 Transylvanian boys to fill the ranks of his army. These child slaves were beaten without mercy, trained to kill without conscience of all who defied. The Turks grew into a war so fierce that entire armies would retreat in terror. The mention of his name, son of the dragon eye, called him father, the world would come to know him as Dracula. Lahir di tahun 1431 di Transylvania, Rumania. Sang ibu berasal dari keluarga bangsawan Moldavia, sementara ayahnya Vlad II adalah seorang penguasa yang memimpin wilayah bernama Wallachia yang berada di sebelah selatan Transylvania. Wallachia adalah wilayah perbatasan antara Kesultanan Ottoman dan Kerajaan Hungaria yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Roma Suci. Di tahun 1431, Vlad II bergabung dalam Orde Naga, bentukan Raja Hungaria, Raja Sigismund. Raja Sigismund membentuk Orde Naga di tahun 1408 sebagai satu upaya untuk membendung masuknya Kesultanan Ottoman dan menjaga kekristenan di wilayah Eropa Timur. Saat bergabung dalam Orde Naga itulah, Raja Sigismund kemudian memberikan nama belakang Dracul di belakang nama Vlad II, yang dalam bahasa Romawi kuno berarti naga. Hingga kemudian Vlad II lebih dikenal dengan sebutan Vlad II Dracul. Vlad Tipes yang kemudian dikenal sebagai Vlad III Dracula adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kakaknya Mircea II of Wallachia, yang merupakan putra mahkota Wallachia, dan 2 adiknya, Vlad the Monk dan Radu the Handsome. Bersama ketiga saudaranya, Vlad tumbuh dalam lingkungan yang kerap mengalami situasi perang dan konflik. Wallachia yang merupakan daerah perbatasan antara Kerajaan Hungaria dan Kesultanan Ottoman kerap menjadi ajang pertempuran antara kedua kekuatan besar itu. Kala itu perang beralaskan agama sering terjadi. Di tahun 1442, Raja Murad II dari Kesultanan Ottoman mengundang Vlad Dracul untuk datang ke Idaim, sebuah wilayah di utara Turki. Raja Murad II yang mulai mencium gelagat Vlad Dracul bermain 2 kaki, kemudian menangkap Vlad Dracul yang datang bersama kedua putranya, Vlad Dracula dan Radu the Handsome. Vlad Dracul kemudian menjadikan Vlad Dracula dan Radu, kedua putranya, menjadi jaminan bukti kesetiaannya pada Kesultanan Ottoman. Kekaisaran Ottoman pun memberi jaminan kepada Vlad Dracul atas keselamatan kedua putranya sepanjang Vlad Dracul tetap setia dan patuh, dan akan mengeksekusi kedua putranya bila Vlad Dracul berkhianat. Selama menjadi tawanan Ottoman, Vlad dan Radu kerap menyaksikan tindakan tegas yang dilakukan Kesultanan Ottoman terhadap para musuh-musuhnya. Saat Sultan Murad mengetahui bahwa Vlad Dracul berpihak pada Hungaria, Sultan Murad membatalkan hukuman eksekusi Vlad dan Radu. Dan sebagai balasannya, Sultan Murad meminta Vlad Dracula dan Radu the Handsome untuk tetap setia pada Kesultanan Ottoman. Di masa-masa menjadi sandera, Pangeran Vlad Tipes dan Radu banyak belajar mengenai ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, seni, maupun kemahiran menunggang kuda, dan mempelajari ilmu perang dari satuan elit perang Kesultanan Ottoman, Cesari. Sementara nun jauh di Wallachia, Vlad II Dracul sang ayah berjuang meredam aksi-aksi pemberontakan yang ditunggangi para bangsawan Wallachia yang berusaha menggulingkan dan merebut tahtanya. Puncaknya terjadi di tahun 1447. Beberapa anggota keluarga Vlad mengalami nasib yang mengenaskan, termasuk ayah dan kakak ketuanya, Mircea, yang merupakan putra mahkota, calon penerus kekuasaan sang ayah, Vlad Dracul. Vlad II Dracul tewas dibunuh di daerah rawa-rawa di wilayah Balteni, Wallachia. Sementara sang kakak Mircea harus mengalami penyiksaan brutal sebelum menemui ajalnya. Mata Mircea, sang putra mahkota Wallachia, dicongkel hingga buta, sebelum akhirnya tubuhnya dibenamkan hidup-hidup di rawa-rawa hingga tewas. Beberapa teori spekulasi menyebutkan bahwa peristiwa pembunuhan sadis yang mengakibatkan kematian ayah dan kakak sulungnya tersebut di kemudian hari merubah Pangeran Vlad Tipes menjadi kejam dan bengis kepada para musuh-musuhnya. Setelah kematian Vlad Dracul dan putra mahkotanya, János Hunyadi, Raja Hungaria, kemudian menunjuk Vladislav II untuk naik tahta, menggantikan posisi Vlad II Dracul yang tewas. Tahun 1448, János Hunyadi melakukan kampanye-kampanye militer yang menyerukan gerakan anti-Ottoman di wilayah Wallachia didampingi Vladislav II. Ottoman pun geram dengan tindakan Hunyadi. Setahun setelah kematian Vlad Dracul, Kesultanan Ottoman membebaskan Vlad Dracula dan Radu. Radu memilih untuk tetap menetap dan memegang janjinya untuk tetap setia pada Kesultanan Ottoman. Sementara Vlad Dracula memilih kembali ke Wallachia.
Vlad bahkan meminta pasukan Ottoman untuk membantunya merebut tahta Wallachia dari tangan Vladislav II. Sultan Mehmed yang saat itu bertahta menggantikan ayahnya Raja Murad II pun memberikan sejumlah pasukan untuk Vlad ke Wallachia. Dengan membawa sejumlah pasukan Ottoman, Vlad Dracula pun kembali ke Wallachia di tahun 1448. Vlad berhasil mengalahkan pasukan Vladislav II. Tetapi keberhasilan itu hanya sesaat dirasakan Vlad. Vladislav kembali lagi ke Wallachia dengan membawa bala bantuan pasukan dari kerajaan Hungaria. Vlad III Dracula kali ini gagal mempertahankan tahtanya. Kekuasaan Wallachia kembali ke pangkuan Vladislav II di tahun yang sama, 1448. Vlad III Dracula kemudian lari dan kembali ke Kaisaran Ottoman. Di tahun 1449, Vlad pergi ke Moldavia. Setahun kemudian, Vlad III Dracula memutuskan ke Hungaria. Perebutan tahta di antara para bangsawan di wilayah Wallachia bukanlah kali pertama terjadi. Vladislav II adalah putra dan dua penguasa wilayah Wallachia yang tewas dalam perebutan kekuasaan Wallachia di tahun 1431. Tahta dan dua ayahnya kemudian diambil alih Vlad II Dracul hingga kematiannya di tahun 1447. Sejak berhasil mengalahkan Vlad III Dracula di tahun 1448, Vladislav II kemudian berkuasa di Wallachia kembali hingga tahun 1456. Sementara itu, Vlad III Dracula tak berhenti menggalang kekuatan dan rencana untuk merebut tahta Wallachia kembali. Hingga akhirnya di tahun 1456, Vlad III Dracula berhasil membunuh Vladislav II dalam sebuah pertempuran 1 lawan 1. Vlad III Dracula kemudian memenggal kepala Vladislav II. Hungaria yang sebelumnya membantu Vladislav saat merebut kekuasaan dari Vlad II Dracul berbalik memberikan dukungan ke Vlad III Dracula. Kerjasama Vlad Dracula dan pasukannya, serta pasukan dukungan kerajaan Hungaria serta para warga di wilayah Saxon yang biasanya dibakar Vladislav, akhirnya berbuah kemenangan. Di bulan Agustus 1456, Vlad III Dracula pun naik tahta. Saat Vlad Dracula memerintah di Wallachia, keadaan Wallachia masih kerap terjadi pemberontakan yang dilakukan para bangsawan musuh-musuh politiknya. Vlad Dracula akhirnya mengundang para penentangnya untuk menghadiri perjamuan. You scheming, backstabbing swine. You are the real enemy of Wallachia. Did you think I would forget how you betrayed my father and brother? How you conspired with my foes, growing fat and rich? Dimitri, make sure this lesson sticks with our guests. Alih-alih mengadakan pembicaraan dan perundingan, ratusan undangan yang disinyalir kerap melakukan konspirasi menggulingkan tahtanya. Bahkan saat ayahnya bertahta, dibunuh dengan sadis. Tubuh mereka ditusuk dengan tombak panjang yang terbuat dari kayu atau logam yang telah ditajamkan. Satu persatu mengalami penyiksaan yang bahkan tak bisa dibayangkan. Vlad Dracula dan pengikutnya menusukkan tombak ke tubuh korbannya dari mulai kemaluan atau dubur, hingga menembus ke bahu, leher ataupun mulut. Let this be a warning to all of our enemies. Sebagian bahkan ditusuk dengan tombak tumpul untuk menghindari kerusakan organ dalam, hingga para korban akan mengalami kesakitan dan penyiksaan yang lebih lama. Tombak-tombak yang berisi tubuh para korban kemudian diangkat dan ditancapkan ke tanah. Beberapa bahkan harus mengalami kematian berjam-jam, bahkan berhari-hari dalam tusukan tombak, sebelum menemui ajalnya. Tubuh-tubuh korbannya lengkap dengan tombak yang tertancap di tanah, kemudian akan dipajang Vlad Dracula di area umum, sebagai bentuk peringatan kepada pihak-pihak yang berencana melakukan tindakan makar, ataupun mengacau keamanan Wallachia. Cara Vlad Dracula membunuh para musuh-musuhnya dengan cara menusuk itu, atau impal ini, membuat Vlad Dracula kemudian dijuluki Vlad the Impaler, Vlad sang penusuk. Hukuman brutal Vlad kepada para musuhnya ini sempat meredam aksi-aksi pemberontakan di wilayah Wallachia. Pemberontakan-pemberontakan yang telah lama susah dikendalikan bahkan di zaman ayahnya berkuasa, mereda. Tahun 1459, Vlad melakukan tindakan serupa untuk lusinan pedagang yang berada di wilayah Kronstadt, karena bersekutu dengan para bangsawan Wallachia yang berusaha menentangnya. Beberapa penduduk desa Transylvania Saxon, yang juga diketahui bersekongkol dengan musuh-musuhnya dari kalangan bangsawan Wallachia, ditangkap dan dibawa ke Wallachia untuk dihukum impal. Di tahun 1459, saat Kekaisaran Ottoman mengirim utusannya untuk melakukan pembicaraan dan perundingan politik, sekaligus menyampaikan amanat Kesultanan Ottoman Mehmed II, agar Vlad III Dracula memberikan upeti tahunan kepada Kesultanan Ottoman. Para delegasi utusan Utsmania menolak untuk melepaskan turban mereka, karena turban merupakan satu bagian dari tradisi keyakinan yang mereka anut. Sementara di sisi lain, untuk menemui seorang penguasa Wallachia, penutup kepala haruslah dilepas sebagai bentuk penghormatan. Tindakan utusan Ottoman membuat Vlad Dracula murka. Para utusan Utsmania tersebut dibunuh dengan cara dipaku di kepalanya, lengkap dengan tutup kepala atau turban mereka. Tubuh mereka kemudian diimpal.
Pihak Kesultanan Ottoman pun geram. Mehmet can find a new ally, and you will never have to remove your hats. Vlad harus digulingkan. Radu, adik Vlad yang menjadi pendukung dan berada di pihak Ottoman, dicalonkan sebagai pengganti Vlad Dracula. Radu dianggap memiliki karakter yang lebih lembut, dapat diajak kerjasama dan tidak sekasar dan sekeras Vlad Dracula. Keinginan Ottoman untuk melengsarkan Vlad pun digaungkan. Gemanya bahkan sampai ke wilayah dan warga Wallachia. Tahun 1461, Sultan Mehmed II mengutus panglimanya Hamzah dengan 1000 pasukan perang pergi ke Wallachia untuk menangkap Vlad Dracula. Nasib Hamzah B dan 1000 pasukan yang dibawanya berakhir tragis. Now we understand each other, teacher. You are a fool. Pelatihan perang persatuan elit Kesultanan Ottoman Janissary saat Vlad menjadi sandera politik membuat Vlad dapat membaca rencana taktik yang dilakukan Hamzah B. Pasukan Utsmani di bawah komando Hamzah B dikepung, sebagian ditangkap. Vlad dan pasukannya kemudian meninggalkan begitu saja para pasukan Utsmani di hutan. Hutan yang menjadi tempat pembantaian Vlad Dracula tersebut kemudian dikenal dengan nama Forest of Impalement. Tidak cukup sampai di situ, Vlad pun di kemudian hari melakukan penyerangan ke wilayah kekuasaan Kesultanan Ottoman di Bulgaria. Markas-markas militer Utsmani dihancurkan. Ribuan warga sipil dibunuh dengan cara diimpal, termasuk para wanita dan anak-anak. Tahun 1462, Kaisar Mehmed II yang mengetahui tewasnya Hamzah B dan 1000 pasukannya, serta penyerangan Vlad ke wilayah kekuasaan Utsmani di Bulgaria, memutuskan untuk pergi ke Wallachia. Bersama Jenderal Mahmud Pasha dan 90.000 pasukan perang Utsmani, serta Radu, adik Vlad. Di bulan Juni 1462, Sultan Mehmed II dan pasukannya berhasil masuk ke wilayah Wallachia dan mendirikan ribuan tenda di sebuah kaki bukit pegunungan Karpatian Wallachia. Lewat tengah malam, Vlad Dracula dan pasukannya melakukan serangan gerilya, yang kemudian dikenal dengan serangan malam Tarkovic. Vlad Dracula dan pasukannya menyamar memakai baju layaknya tentara Ottoman. Pasukan Vlad membuat banyak serdadu Ottoman tewas dan saling bunuh sesama rekannya. 5.000 bala tentara Wallachia tewas. Sementara Ottoman harus merelakan kehilangan 15.000 pasukannya di malam itu. Sultan Mehmed yang gusar kemudian membawa pasukan Utsmaniyanya yang tersisa bergerak menuju kota Wallachia. Di Tarkovic, ibu kota Wallachia, Sultan Mehmed II harus menyaksikan ribuan jasad pasukannya tertancap di tanah, lengkap dengan tombak di tubuh mereka. Tercatat 23.000 lebih pasukan Turki yang dibunuh Vlad saat melakukan penyerangan ke wilayah kekuasaan Utsmani di Bulgaria. Melihat puluhan ribu jasad pasukan yang terpancang kaku, Sultan Mehmed II akhirnya memutuskan untuk pergi dari Wallachia dan kembali ke Turki. Kedua belah pihak mengklaim sama-sama memenangkan pertempuran. Sultan Mehmed II kembali ke Turki dengan banyak membawa sandera dan kuda-kuda yang berhasil dirampas dari Wallachia. Keberhasilan pasukan Vlad Dracula dirayakan tidak hanya di wilayah Wallachia, tapi juga di Transylvania dan wilayah Eropa lainnya. Kala itu semangat perang salib sangatlah kuat. Gerakan kampanye yang awalnya dilakukan Kekaisaran Ottoman untuk menggantikan tata Vlad Dracula ke tangan adiknya Radu the Handsome, semakin hari semakin mendapat dukungan dari para warga Wallachia. Para warga Wallachia yang mulai muak dengan aksi berdarah Vlad Dracula berbalik mendukung kepemimpinan Radu the Handsome. Vlad yang kemudian terdesak berusaha melarikan diri ke Kastil Punari, kastil yang berada 50 mil ke arah utara sebuah daerah perbatasan Wallachia dan Transylvania. Radu, adiknya yang kala itu memimpin pasukan Janissary, berhasil mengepungnya dan mengalahkan Vlad. Vlad kemudian melarikan diri ke Hungaria. Sementara Vlad yang berharap mendapat dukungan dari Raja Hungaria, Martinus Corvinus, malah dijebloskan ke penjara untuk tuduhan pengkhianatan. Raja Martinus Corvinus memutuskan untuk menawan Vlad Dracula di sebuah penjara di wilayah Vestgard. Selama 12 tahun Vlad Dracula mendekam di penjara. Tahun 1475, atas permintaan Raja Moldavia Stephen III, Vlad dibebaskan. Di tahun 1476, saat terjadi pertempuran antara Kerajaan Hungaria dan Kesultanan Ottoman, Vlad bertarung bersama pasukan Hungaria. Pasukan Ottoman berhasil menangkap Vlad Dracula. Vlad kemudian dibunuh, kepalanya dipenggal, dan dikirim ke Konstantinopel sebagai hadiah kepada Sultan Mehmed II. Vlad tewas di 10 Januari 1477. Tindakan-tindakan sadis yang dilakukan Vlad Dracula bagi para musuhnya mungkin sangatlah barbar, bahkan untuk di zamannya sekalipun. Tercatat lebih dari 80.000 orang tewas di tangannya, yang sebagian besar menemui ajalnya dengan cara diimpal. Sosok Dracula ciptaan Bram Stoker ini kemudian dikait-kaitkan dengan Vlad Dracula dari Wallachia. Terlepas dari apapun itu, yang pasti bagi sebagian besar warga Roma, Vlad adalah sosok pahlawan. Vlad dianggap sebagai salah satu tokoh yang berada di garis depan dalam perang salib yang terjadi kala itu. Keberaniannya menghadapi pasukan besar Utsmania guna membendung invasi Ottoman ke wilayah kekuasaannya dan wilayah Eropa lainnya. Sementara di sisi lain, Sultan Mehmed II yang menaklukkan kota Konstantinopel saat berusia 21 tahun itu, dikenal saat ini sebagai salah seorang pemimpin Utsmania yang hebat dan berjasa besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan Islam.
Kekuasaan pada akhirnya akan menemui jalannya sendiri bagi orang-orang yang terpilih ataupun dipilih. Walau terkadang kekuasaan harus direbut paksa, dengan keringat, air mata, bahkan darah dan nyawa. Dia datang mengetuk, membuka jalan, dan menempatkan seseorang dalam singgasananya. Bila pada akhirnya kekuasaan dianggap sebagai anugerah. Semoga para pemilik kuasa paham siapa sejatinya pemilik kekuasaan tertinggi di muka bumi ini.